teman-teman. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri pada sudut segitiga siku-siku. Pengertian yang pertama, kita masuk ke pengertian perbandingan trigonometri. Penggunaan trigonometri berhubungan dengan segitiga siku-siku. Satu pengecualian untuk spherical trigonometri, yakni pelajaran trigonometri dalam sfer atau permukaan dari kuadratur relatif positif dalam elips geometri atau bagian yang berperan dalam menemukan astronomi dan navigasi. Perbandingan ini dihitung berdasarkan rasio panjang sisi segitiga dan tidak tergantung pada ukuran segitiga. Nilai perbandingan trigonometri dapat dihitung menggunakan sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Sudut dalam segitiga siku-siku. Ada beberapa sudut dalam segitiga siku-siku. Yang pertama, sudut dan sisi dalam segitiga sudut dan sisi dalam segitiga saling berhubungan. Sudut dalam segitiga dapat dibagi menjadi sudut siku-siku, sudut kumpul, dan sudut lancip. Sementara itu, sisi dalam segitiga terdiri dari hipotenusa, sisi sejajar dengan sudut lancip, dan sisi tegak lurus terhadap sudut lancip. Yang kedua, ukuran sudut dalam trigonometri. Ukuran sudut dalam trigonometri dapat diukur dalam derajat atau radian. Derajat adalah satuan pengukuran sudut yang paling umum digunakan dalam trigonometri. Sedangkan radian adalah satuan pengukuran sudut yang lebih matematis dan umum digunakan dalam kalkulus dan fisika. Masuk yang kedua, fungsi dari trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi matematika yang melibatkan sudut dalam segitiga. Fungsi trigonometri dapat meliputi sinus, kosinus, dan tangen. Fungsi trigonometri ini sangat berguna dalam menghitung sudut dan panjang sisi dalam segitiga, serta memiliki beberapa penerapan dalam matematika dan bidangnya. Yang pertama, fungsi sinus atau sin theta. Sinus dari suatu sudut dalam segitiga merupakan perbandingan antara panjang sisi berlawanan sudut tersebut dengan panjang sisi miring atau hipotenusa segitiga tersebut. Fungsi sinus dituliskan sebagai sin theta sama dengan AB per AC, di mana panjang sisi berlawanan theta dan AC adalah panjang sisi miring. Yang kedua, fungsi kosinus atau cos theta. Kosinus dari suatu sudut dalam segitiga merupakan perbandingan antara panjang sisi yang berdekatan dengan sudut tersebut dengan panjang sisi miring atau hipotenusa segitiga tersebut. Fungsi kosinus dituliskan sebagai cos theta sama dengan BC per AC, di mana BC adalah panjang sisi yang berdekatan dengan sudut theta. C. Fungsi tangen atau tangen theta. Tangen dari suatu sudut dalam segitiga merupakan perbandingan antara panjang sisi berlawanan sudut tersebut dengan panjang sisi yang berdekatan dengan sudut tersebut. Fungsi tangen dituliskan sebagai tangen theta sama dengan AB per BC, di mana AB adalah panjang sisi berlawanan sudut theta dan BC adalah panjang sisi yang berdekatan. Dua, definisi sin cos tangen. Sin atau sinus adalah fungsi trigonometri yang menggambarkan perbandingan antara panjang sisi miring terhadap panjang sisi miring terpanjang dalam segitiga siku-siku. B. Cos atau cosinus menggambarkan perbandingan antara panjang sisi yang berseberangan dengan sudut yang dimaksud terhadap panjang sisi miring terpanjang. Tangen atau tan menggambarkan perbandingan antara panjang sisi miring terpendek dengan panjang sisi yang berseberangan dengan sudut yang dimaksud. Lalu saja masuk ke contoh soal. Langsung saja. Baik, kita masuk soal yang pertama dan soalnya. Tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut A dari segitiga siku-siku PQR jika panjang dari garis PQ adalah 13 cm
BQ adalah 13 cm dan RQ adalah 12 cm. Ya. Yang pertama, kita tuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Diketahui. Yang pertama diketahui PR-nya 13 cm dan PR-nya 12 cm. Yang ditanya sudut IPR sama dengan A. Ditanya nilai perbandingan trigonometri sudut A. PQ sama dengan akar PR pangkat 2 kurang akar PR pangkat 2. PQ sama dengan akar PR pangkat 2 kurang PR pangkat 2 sama dengan PR pangkat 2 tadi kan 13 berarti akar 13 pangkat 2 dikurang dengan PR tadi 12 pangkat 2 sama dengan akar 169 dikurang lebih dengan 164 sama dengan akar 25. Jadi PQ sama dengan 5. Akar dari 25 itu sama dengan 5. Sekarang kita menentukan perbandingan trigonometri berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Sin A sama dengan RQ per RP. RQ tadi 12 dan RP itu tadi 13 cm, berarti 12 per 13. Cos A sama dengan PQ per PR. PQ tadi itu 5, sedangkan PR tadi itu 13, berarti perbandingannya 5 per 13. Tangan A sama dengan RQ per PQ. RQ tadi itu 12 cm, sedangkan PQ itu 5 cm, jadi perbandingannya 12 per 5 cm. Baik, kita masuk pada contoh soalan kedua dengan pertanyaannya. Diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 55 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Sudut depresi yang terbentuk adalah pembahasannya. Jika kejadian tersebut disimbolkan dengan segitiga ABC, diketahui tinggi AC sama dengan 45 akar 3 dan panjang AB sama dengan 135 ditanya sudut ABC. Penyelesaiannya besar sudut ABC sama dengan sudut A karena saling berseberangan. Dengan menggunakan prinsip tangen, maka tangen A derajat sama dengan 45 akar 3 dibagi dengan 135 cm sama dengan 1/3 akar 3. Dapatnya dari 45 per 135 ini kita kecilkan dengan 45. 45 bagi 45 itu hasilnya 1. Terus 35 dibagi dengan 45 itu hasilnya 3. Akar 3 ini kan kita tidak proseskan diatur, jadi nilainya itu tetap. Jadi hasilnya 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 ini dan besar sudutnya itu tuh 30 derajat. Jadi sudut depresi yang terbentuk dari pengamatan yang dilakukan seseorang dari atas mercusuar yaitu 30 derajat. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya langsung saja menarik kesimpulannya.
Trigonometri mudah dikaitkan dalam bidang segitiga siku-siku dengan hasil jumlah besar kedua sudut lancip sama dengan besar bentuk siku-siku. Karena bentuk selain segitiga siku-siku juga ada, sejak segitiga yang bukan siku-siku dapat dibagi menjadi dua segitiga siku-siku, banyak masalah yang dapat diatasi dengan perhitungan segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku terdapat tiga sisi, yaitu hipotenusa, sisi sejajar dengan sudut lancip, dan sisi tegak lurus terhadap sudut lancip. Rumus-rumus trigonometri dapat seperti sinus, kosinus, dan tanggen digunakan untuk menghubungkan sudut dengan pandang sisi-sisi lainnya. Sinus adalah perbandingan pandang sisi tegak lurus terhadap hipotenusa. Kosinus adalah perbandingan pandang sisi sejajar terhadap hipotenusa, dan tanggen adalah perbandingan pandang sisi tegak lurus terhadap sisi sejajar. Itu saja presentasi dari saya.